Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamuhu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya kita terus bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya keluangan waktu untuk sama-sama duduk bersimpuh selepas melaksanakan salat maghrib berjamaah sambil menunggu waktu isya. Kita isi dengan taklim, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan menambah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaih. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita terus beristiqomah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini tema yang saya tengahkan pada para jamaah berkait dengan peluang meningkatkan kebaikan, gitu ya. Peluang meningkatkan kebaikan. Jadi kalau kita bicara tentang kebaikan itu, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala lewat keberimanan kita, lewat keberislaman kita, lewat keihsanan yang ditentukan itu, mudah-mudahan kita berupaya untuk terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanamkan, insya Allah berbuah kebaikan dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih nih, beberapa hari yang lalu dan malam hari ini kalau tidak salah kita sampai kepada hari ketiga ya, bulan Muharram, gitu ya. Jadi semarak Muharramnya seluar biasa, gitu ya. Semarak bulan Muharramnya sebagai tahun baru hijrah yang harusnya juga umat Islam punya persepsi yang sama, gitu ya, bahwa ya harus digemakan supaya orang juga paham bahwa umat Islam itu punya satu bulan, yang bulan itu sangat luar biasa sekali, yaitu disebut dengan Muharram. Jadi ada 12 bulan. Jadi ada bulan Muharram, ada bulan Safar, gitu ya. Kemudian ada bulan habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian habis Jumadil Ula, Jumadil Tsani, bulan Rajab, habis Rajab itu adalah Sya'ban, habis Sya'ban kita ketemu Ramadan, dari ketemu Ramadan kita ketemu bulan Syawal, dari bulan Syawal kita ketemu Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Jadi sebenarnya kalau ngapalin bulan itu gampang. Kenapa? Karena ada kata-kata yang sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal ada Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsani sama tuh. Ada Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Muharram Safar sendiri, Rabiul Awal sama Rabiul Tsani berdua, Jumadil Ula sama Jumadil Tsani tetap berdua, Rajab sama Sya'ban udah hafal tuh pasti, Rajab Sya'ban pasti hafal tuh, karena ketemunya Ramadan. Kalau udah ketemu Ramadan, Syawal, habis ketemu Syawal ada 2 bulan yang sama, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gampang hafal ini. Gampang ya? Ya kalau perlu dites anak-anak kita, cucu-cucu kita tuh nanti pulang boleh tuh dirangsang. Ayo kakek mau uji nih, siapa yang bisa bulan bulan hijriah yang 12 bulan ini dikasih. Kira-kira ada yang bisa pakai gak tuh? Insya Allah. Dites saja deh, coba ntar cucu kita bisa nggak gitu. Ya, jangan-jangan cucu, mungkin anak kita juga kita coba bisa apa kagak, gitu. Ya, karena ada bulan yang kembar di situ. Ya, ada bulan yang kembar. Yang nggak kembar itu cuma beberapa, Muharram, Safar, enggak. Rabiul Awal, Rabiul Tsani kembar. Jumadil Ula, Jumadil Tsani kembar. Ya, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kembar. Rajab Sya'ban enggak, tapi Rajab sama Sya'ban itu ketemu kita. Kenapa ketemu? Karena gampang ngapalinnya. Gitu. Iya, banyak ada doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ketemu. Ya, Rajab Sya'ban, kemudian Ramadan Syawal, gampang ngapalin 12 bulan itu. Gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Maka di sini Bapak, ya, karena ini peluang meningkatkan kebaikan, nanti ketemu lagi nih kita kalau mau bicara pergantian tahun hijrah, gitu. Jadi sebelum masuk ke sini nih kan hijrah, ya. Hijrah itu dari kata hajara yahjuru hijratan. Hijrah itu maknanya sangat luar biasa sekali. Ya, ada bahasan tersendirilah nanti. Ya. Tapi di sini saya ingin mengedepankan dalam surah Al-Baqarah ayat 214 gitu. Allah berfirman, Allah menanyakan kepada kita. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Apa hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'tikum min qablikum wala ya'tikum massa wa dharra gitu. Apakah kalian mengira bahwa kamu akan masuk surga? Jadi kan ada sebuah pertanyaan besar gitu. Pertanyaan besarnya, benar nggak sih kita bakal masuk surga? Benar nggak kira-kira? Insya Allah, semua pasti ngarep masuk surga. Cuman pertanyaannya, gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau memang kita pengen masuk surga, doa yang selalu kita panjatkan kan doa sapu jagat tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan dalam rangkaian untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ujungnya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Sekalian minta tuh sama Allah, wa adkhilnal jannata mal abrar. Mudah-mudahan dimasukin surga sama Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang menghantarkan kepada kebaikan. Tapi ingat di situ, falamma ya'tikum, udah datang belum kepada kalian? Apa itu? Masathumul ba'sa wad-dharra. Apa yang datang? Orang-orang sebelum kita itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Jadi cobaan orang-orang terdahulu dengan orang-orang sekarang beda apa kagak? Beda apa kagak? Ngomong-ngomong, kejahiliahan orang dulu sama kejahiliahan orang sekarang mirip apa kagak? Lebih jahiliyah sekarang? Oh ya udah. Jadi pada tahu sebenarnya. Ya,
Udah pada tahu gitu. Kejahiliahan zaman dulu yang dikatanya jahiliyah dari gelap ke terang gitu. Sekarang udah terang, gelap lagi. Gitu. Sampai berkata, mata nasrullah, kapan sih kira-kira datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini? Kemudian diungkapkan, ala wa inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan pertolongan Allah makin dekat. Tinggal kita ini mau berubah apa ya? Enggak. Iya kan? Mau berubah apa enggak? Itu doang. Siapa yang berubah? Ya kita mau berubah apa enggak? Itu aja. Jadi ayat ini sebenarnya menyentuh kita, mempertanyakan diri kita, berubah enggak kita? Gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang perubahan itu sendiri, kan kita hampir setiap Jumat diingetin tuh. Khotib sebagai bagian daripada rukun khutbah mengingatkan kepada kita. Apa khotib ngomong? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa artinya? Disuruh meningkatkan ketakwaan. Apa sih maksudnya meningkatkan ketakwaan? Khotib setiap Jumat itu ngingetin gitu loh. Ketika khotib ngingetin bahwa kita disuruh bertakwa dari Jumat ke Jumat itu tolok ukurnya adalah ada yang berubah nggak kita dari Jumat ke Jumat? Pak, kira-kira ada yang berubah nggak? Apanya yang berubah? Jadi sebenarnya dari Jumat diingetin, Jumat tadi ini ngingetin nih, sampai Jumat besok, sampai Jumat ketemu Jumat depan tuh ada yang berubah nggak di kita? Apanya yang berubah? Ketakwaannya. Gitu. Ketakwaannya berubah apa enggak? Gitu. Itu pertanyaan penting ya sebenarnya. Gitu. Itu doang yang harusnya terjawab itu, gitu loh. Jadi kalau khatib sampai bilang ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita udah tahu walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat jauh lebih utama daripada urusan dunia. Tapi kalau kita ditanya mana yang kita lebih kedepankan, dunia apa akhirat? Ya. Makanya kita lihat di sini berikut. Apa yang menjadi kuncinya? Gitu. Kuncinya ini. Kita ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Ya Pak, sebagai khalifah. Apa sih khalifah itu? Pemimpin. Apa sih pemimpin itu? Nah, itu kan pertanyaan lagi kan. Kita dibebani tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dalam artian tanda petik sebagai pengganti Tuhan. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Tapi hari ini banyak orang yang alergi dengan kata khalifah, khilafah. Banyak nggak? Oh, bukan banyak lah. Dianggap sebagai politik identitas atau bukan? Kalau orang bawa khalifah, khilafah. Iya. Padahal itu Quran yang bicara, gitu loh. Allah yang ngomong, Allah berkata gitu. Mengungkapkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi ini adalah seorang khalifah yang mengatur, manajer, gitu. Tugasnya itu luar biasa. Tugasnya buat apa sebagai seorang khalifah? Kan kalau kita lihat sebagai seorang khalifah itu, sebagai seorang khalifah, kan ada 3 nih. Mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan hewan, mengatur tumbuh-tumbuhan.
kemudian ada pengaturan lainnya. Ini manusia yang ngatur nih khalifahnya nih. Kemudian dia mengatur hewan, tumbuh-tumbuhan, mengayomi, memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Cuma gitu loh, ini kan harusnya ngaturnya ke sini, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua diatur sistemnya dengan baik. Maka tidak boleh merusak. Ya, jadi kalau kita wujudkan sebagai sebuah gambaran yang berkait dengan sebuah pertunjukan misalnya, gitu ya. Kalau kita analogkan sebagai sebuah pertunjukan, jadi sutradaranya nih, yang pengatur lakonnya itu siapa? Pengatur lakonnya siapa? Allah. Pemeran utamanya manusia. Terus skripnya itu kan kalau kita analogkan itu ya Al-Quran sama hadis, diatur oleh Al-Quran sama hadis. Ada target nggak? Ada. Apa targetnya? Maslahah semuanya. Gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya semuanya itu udah given, sempurna Allah jadikan betul-betul. Mati ya Pak Muhammad. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kesempurnaan untuk manusia untuk mengatur. Dan sekali lagi bahwa apa yang diatur oleh manusia itu gitu loh, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amanah. Betul ya? Amanah untuk mengatur orang lain itu amanah. Amanah untuk mengatur hewan, amanah untuk mengatur tumbuh-tumbuhan, amanah untuk mengatur ekosistem yang ada, semua diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kepanjangan tangan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia itu amanah atau tidak amanah? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bicara tentang amanah hidup itu sendiri ternyata gitu ya, berbicara tentang hidup itu sendiri ternyata berkait dengan amanah ada 3 hal yang selalu tidak bisa di-cover dengan baik oleh manusia. Terkadang manusia tidak mampu untuk mengatur 3 hal tadi. Yang pertama adalah manusia tidak punya kemampuan untuk mengatur yang namanya waktu. Betul ya? Terus yang kedua, manusia tidak punya kemampuan untuk mengatur yang namanya apa di situ? Satu waktu, dua apa ya? Kekecilan ya? Hah? Amanah, mengemban amanah atau tanggung jawab. Ketiga, yang berkait dengan keikhlasan. Betul ya? Jadi bahwa ada 3 hal penting ini yang manusia terkadang ya, banyakkan di antara kita yang tidak punya potensi atau tidak punya kekuatan untuk mengatur itu dengan baik waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sedemikian rupa makna tentang waktu itu sendiri, bahwa waktu itu adalah kesempatan dan peluang yang Allah titipkan kepada kita. Maka jangan heran kalau kita lihat Al-Quran itu Allah banyak bersumpah dengan yang namanya waktu. Ada wal fajri, kemudian ada wal laili, ada wal asri, ada wadduha. Ya, betul ya? Semua itu Allah ungkapin. Karena ternyata
bahasan tentang waktu itu sendiri sangat luar biasa sekali Allah ungkapkan di dalam ayat suci Al-Quran. Ya, Allah ungkapkan di situ. Ya, oh, udah. Nah. Ada 3 amanah tadi. Menjaga ketepatan waktu, yang kedua menjaga beratnya tanggung jawab, amanah, dan yang ketiga adalah yang disebut dengan merawat keikhlasan. Kita kembali ke waktu ya, waktu nih. Ngomong-ngomong, ada orang yang bisa melepaskan dari waktu apa enggak? Pak, ada yang bisa melepaskan diri dari yang namanya waktu enggak? Enggak. Masing-masing kita punya waktu nggak? Masih ingat nggak? Ada 3 waktu yang Allah berikan kepada kita. Masa apa? Waktu dibagi menjadi 3, 1 masa lalu. Terus yang kedua, masa yang berikutnya, masa depan. Kalau orang kagak ngerti nih tentang 3 hal ini, ya masa bodoh dah. Ya, betul ya. Ngomong-ngomong, kita punya masa lalu nggak? Kalau saya sekarang mengatakan bisa nggak kita mereview kembali, ngulang kembali nih kenangan indah kita waktu masih anak-anak? Masih bisa dibuka nggak ya? Hah? Filenya masih bisa dibuka nggak? Oh, masih bisa dibuka filenya. Alhamdulillah kalau masih bisa dibuka di filenya. Yeah. Masih ingat? Masih. Dulu masa lalu itu masa lalu waktu masih kecil itu ke masjid masih nggak jorok-jorokin teman sebelah. Masih nggak injekin. Itu masih ingat berarti. Iya, alhamdulillah masih itu tanpa harus dibuka udah ngebayang. Senyum-senyum aja itu. Gitu. Iya kan? Iya. Kada gedean dikit gitu kan. Jadi anak muda gitu. Masih kebayang nggak pakai celana panjang dulu yang cutbray? Iya. Nah, berarti kan orang dulu itu kan semuanya. Ya kan, model rambutnya kayak bagaimana itu? Nah itu tahu, bajunya bagaimana itu, tanpa harus dibuka itu udah nge-review sendiri, buka. Ya, coba, udah tuh masa sisir selalu dibawa apa enggak kira-kira? Sisirnya segede mana itu? Dulu kan sisirnya nggak ada yang kecil, ya. Kalau sekarang kan sisirnya segini nih. Kalau dulu, nah itu tahu gede. Kenapa saya contohin sisir saya segini ya? Sisirnya kan simpel. Kalau sisir dulu, enggak gede-gede di bawah. Itu mereview, itu masa lalu loh, masa lalu. Lah sekarang kita masa sekarang ini, masa kini. Yang kita jalanin hari ini nih, ya masa kini. Cuman yang harus kita pertanggungjawabkan itu adalah masa depan. Tuh. Betul ya? Kita kadang-kadang berpikirnya gimana ya? Udahlah jalanin aja hidup. Ntar bagaimana ntar aja, enak aja bagaimana ntar. Nggak bisa. Tetap semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mesti dipikirin itu yang masa depan itu. Makanya di dalam surah Al-Hasr ayat 18 kita ditanyain tuh, dipanggil oleh Allah panggilan sayang. Ini sama nih tahun baru hijrah ini sebenarnya. Kita ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil dengan panggilan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, disuruh ngapain? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suruh ngapain lagi? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
hendaklah setiap individu melakukan evaluasi diri gitu loh. Masa lalu Anda lihat, masa kini Anda lihat untuk kepentingan masa yang akan datang. Artinya apa ya? Cukup deh, jangan main-main lagi dengan kehidupan sekarang ini. Allah udah kasih kesempatan gitu loh. Ya. Yang dulu kita bandel, yang dulu kita bagaimana, udah nggak apa-apa. Sekarang kita udah jalanin dengan baik. Yang kita jalanin baik sekarang ini sesungguhnya kita rawat dengan baik untuk masa yang akan datang. Ya, begitu ya. Sepakat ya? Iya. Karena kehidupan kita ini ya berikutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Terus Allah tutup lagi tuh, kata Allah fattaqullah. Suruh ngapain lagi? Takwa gitu loh. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Betul ya? Allah Maha tahu nggak yang kita perbuat? Maha tahu nggak? Cuman sekarang pertanyaannya, orang lebih takut CCTV, ya, CCTV sekarang, apa orang lebih takut sama pengawasan dua malaikat ini? Yang ditakutin yang sini sama sini, apa yang CCTV? Yang mana? Kan kita diikutin nih sama Raqib sama Atid 24 jam. Gitu. Dan Allah Maha tahu. Cuman kan terkadang kita merasa nggak ada pengawasan. Itu saking friendly-nya itu sama Raqib sama Atid tuh. Saking udah akrabnya gitu, ngerasa nggak ada Raqib sama Atid. Tapi kalau giliran ada CCTV dia lihat dulu. Gitu. Padahal dimanapun kita berada, Allah Maha tahu. Iya Pak, betul ya. Jadi kita kembali lagi kepada persoalan kesempatan atau waktu ini, itu waktu itu nggak bakalan kembali. Gitu. Bakal kembali nggak waktu? Bakal kembali nggak? Kan tadi kita udah mereview nih, udah ngulang, udah kebayang. Ya Allah, gue masa muda gue dulu begini. Kan dulu tuh, sekarang udah begini nih. Kira-kira pengen nggak balik lagi? Pengen, tapi mungkin nggak? Nggak bisa, udah. Iya, benar. Udah nggak bakalan bisa. Nggak usah jauh-jauh deh. Ini kita udah pada putih nih, udah meninggalkan dunia hitam kan? Pengen nggak putih lagi? Pengen nggak hitam lagi? Pengen. Bisa diapain? Disemir. Tapi setelah disemir berapa hari balik lagi nggak? Balik lagi, malah merah. Mendingan mana? Mendingan yang putih apa yang merah? Yang putih aja udah. Tapi kita nggak bakalan bisa balikin lagi nih warnanya kembali ke warna semula. Tuh, kan nggak bisa kan? Sama tuh. Kesempatan waktu itu akan berbeda dan tidak akan terulang kembali. Kalau kita bicara tentang umur, ya udah umur itu bakalan seperti es. Dipakai nggak dipakai bakal cair, bakal habis. Waktu itu ya bakal cair, bakal habis, gitu. Nggak bakalan terulang kembali, nggak bakalan terulang kembali. Jadi kalau kita menyadari dengan sebaik-baiknya penyadaran, insya Allah baiklah kehidupan kita. Makanya dalam Al-Quran itu Allah bersumpah tuh banyak, ya. Ada Allah mengatakan di situ ada demi masa wal asri, ada ad-duha demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajr, kemudian ada wal lail demi waktu lail. Bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara tentang waktu, para jamaah, hidup ini ada game overnya enggak? Ada batas waktunya enggak? Iya. Ini kita ngaji nih ada batas waktunya enggak? Sampai apa? Sampai Isya. Terus ngomong-ngomong kita hidup di dunia ini ada batas waktunya nggak? Ada. Kalau Allah ada batas waktunya nggak? Nggak ada kecuali Allah.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menentukan waktunya, la yastakhiruna sa'atan, nggak bakalan diakhirin, nggak bakalan dimajuin. Kayak kita kan kadang-kadang, si Fulan mana? Udah wafat, padahal semalam masih ngobrol sama kita, gitu kan? Ada nggak gitu? Ya kan? Pas dia pulang dari sini, tahu-tahu rebaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bilang apa? Ya emang udah ajalnya, mau diapain? Ya kan? Selesai nggak? Selesai waktunya, Pak. Tapi sungguh Allah memberikan ajal kepada kita, Allah itu adil, gitu loh. Bocorannya masih dikasih tahu, gitu. Yang namanya kematian, walaupun kita nggak kepengen ketemu kematian, tapi masih dikasih bocorannya. Bocorannya apa? Bocorannya 3. Kamu tidak bakalan tahu di mana kamu mati, kamu tidak bakalan tahu bagaimana kamu mati, dan yang terakhir, di mana kamu, di mana, kapan, bagaimana. Ada yang tahu di mana kita bakal mati? Wallahu a'lam. Ada yang tahu kita bagaimana matinya? Wallahu a'lam. Terus ada yang tahu kapan kita matinya? Wallahu a'lam. Kalau kata ada yang bisikin nih kita, ente ntar sekitar jam 8 kata malaikat Israel ada jemput. Kira-kira mau balik pulang apa mau di sini aja? Hah? Kalau ada yang bilangin, ada yang bisikin, malaikat Israel ngebisikin, ntar jam 8 ada jemput ya. Mau pulang apa kagak? Ngapain aja? Tapi jaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal, udah sampai waktunya, ya sudah. Yang kedua katanya ad-dahr. Ini dahrnya ad-dahrnya. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun say'am madhkura. Tuh. Dahar. Ini bukan daharnya orang Betawi nih. Dahar. Lam yakun say'am madhkura. Belum diketahuin tuh masalah waktu tadi. Cuman nanti Allah bagi lagi waktunya. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang kufur. Coba. Ada memberi kesan bahwa segala sesuatu yang pernah tiada dan bahwa keberadaannya menjadi terikat oleh waktu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Jadi segala ketetapan yang Allah tetapkan itu belum diketahui gitu loh. Ad-dahr itu. Tapi ketetapannya ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti sampai Allah menetapkan imma syakuran wa imma kafuro. Nah, kira-kira kita termasuk orang yang syakur, orang yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, atau justru kita termasuk orang yang ingkar atas waktu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, ngomong-ngomong, waktu kita sama nggak dikasih sama Allah? Oh sama. Berapa sehari semalam? 24 jam. Ada yang beda apa kagak? Nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya, 24 jam itu tergantung siapa? Tergantung kita. Mau berkualitas apa kagak berkualitas tergantung diri kita masing-masing. Ada orang yang 24 jam waktunya habis buat nggak tahu deh buat apa deh. Ya, ada orang yang tiap hari cuma ngitungin mobil di jalan. Ada nggak? Ya kan? Lah kita diminta waktu oleh Allah Subhanahu wa taala cuma untuk ibadah. Gitu. Masa masih susah amat sih disuruh ibadah? Gitu. Padahal ibadah itu bagian daripada proses rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Itu disebut dengan ad-dahr. Kemudian al-waktu. Gitu. Ya. Suatu kesempatan untuk menyelesaikan pada waktunya pekerjaan, al-waktu. Ada batasnya.
Kayak kita diingetin iktanim homsan qabla homsin, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Ada waktu nggak di situ? Ada waktu. Sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kayak kita sekarang ini udah tua, pengen balik lagi ke muda, tapi nggak bakalan bisa. Iya kan? Nggak bisa. Parogoka qabla suglika, masa kosongmu sebelum masa sempitmu. Ngomong-ngomong kita banyak waktu kosong dan waktu sempit. Nah itu kan pertanyaan. Ya, sihataka qabla sakomika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ngomong-ngomong kita kalau sehat sering menjaga kesehatan atau entar aja? Bagaimana entar aja? Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Kalau kita malah kebalikannya, sakit dulu baru wanti-wanti jaga kesehatan. Maksudnya yang sering kita lakukan preventif atau kuratif, mencegah atau mengobati? Yang harusnya mencegah atau mengobati? Mencegah. Itu dari segi waktu. Ada lagi diingatkan di dalam hadis nikmatani, ada 2 nikmat, ya, ada 2 nikmat yang selalu dilupakan oleh banyak orang, ya. Ada 2 nikmat yang selalu kerap dilupakan oleh orang. Apa itu nikmat yang pertama? As-sihhatu wal faragu. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah waktu luang. Ya, itu yang selalu nikmat yang kerap dilupakan oleh manusia. Itu bicara tentang waktu. Kata asar itu memberi kesan bahwa saat-saat yang dialami oleh manusia harus diisi dengan kerja keras, dengan kerja tuntas, dengan kerja ikhlas. Ya Pak, makanya di situ ada kalimat wal asri, demi masa, demi waktu asar. Ya, betul ya. Waktu asar ngomong-ngomong dekat ke waktu maghrib apa enggak? Iya, dekat. Kalau habis asar biasanya kita bersih-bersih apa kagak? Bersih-bersih apa kagak? Bersih-bersih mandi, bersih-bersih untuk menuju waktu maghrib. Betul ya? Luar biasa nggak sebenarnya gambaran itu? Waktu asar terang, maghrib gelap. Terbayang nggak oleh kita? Kalau kita gambarin waktu asar itu sebagai dunia, maka sesungguhnya waktu maghrib adalah kubur. Kebayang nggak? Pernah ngebayangin nggak? Iya kan? Iya. Waktu asar singkat. Orang waktu asar tuh pada bersih-bersih deh, pada cakep. Mau maghrib, mau menjelang maghrib itu orang udah luar biasa. Nah kalau kita modelnya kayak begitu tuh di dalam kehidupan, insya Allah pas asar kita bebenah dengan baik, kita sadari dengan baik, dengan usia kita yang ada saat sekarang ini, insya Allah akan memberikan penyadaran ke dalam diri kita masing-masing, dan takarub kita akan kita jauh lebih banyakkan dibanding dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Betul ya? Iya. Kata Nabi, usia umatku kisaran 60 sampai 70. Ya. Alhamdulillah bagi mereka-mereka yang usianya sudah di atas 60 sekarang, kalau usia Nabi itu kan 63. Ya, betul ya? Nah, sekarang yang udah 70 kira-kira kalau maghrib jam 6 itu jam berapa itu? Jadi bersyukur banget deh ya Allah, ya, atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur banget dari nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan 24 jam itu kualitasnya lebih ditentukan oleh individu kita masing-masing. Mau berkualitas atau mau biasa-biasa. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang berikutnya adalah beratnya tanggung jawab dan amanah. Saya cuma mau nggambarin bahwa hidup ini sesungguhnya adalah amanah. Hidup ini amanah nggak? Ngomong-ngomong bakal dipertanggungjawabkan nggak? Nah, kalau hidup ini bakal dipertanggungjawabkan, maka sekecil apapun kehidupan yang kita lakukan, semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita ini bakal diminta pertanggungjawaban nggak? Mulut kita diminta pertanggungjawaban nggak? Telinga kita akan diminta nggak? Seluruh organ tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban nggak? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Qur'an di sini, ya, dikatakan inna arnal amanati 'alas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mengamanahkan langit, mengamanahkan kehidupan kepada langit dan bumi, tapi mereka nggak sanggup untuk mengemban amanah itu. Cuma manusia yang akhirnya mau menanggung beban amanah itu sendiri. Makanya di sini dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal amanata ila man ittama'ka wa la takhun man khanaka. Jadi amanat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengkhianati amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita nggak ibadah kepada Allah, termasuk orang yang khianat apa enggak? Iya. Kira-kira kalau kita dititipin mata yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita nggak manfaatin, termasuk orang yang khianat enggak? Iya. Kira-kira kalau mulut yang Allah titipkan dengan baik ini harus berucap baik atau berucap tidak baik? Harus berucap baik. Kira-kira kalau kita sering berucap tutur kata yang kurang baik, sebenarnya kita mengingkari amanah itu enggak? Sesungguhnya kita mengingkari amanah itu. Maka sekali lagi para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah amanah itu dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir katanya, di samping amanah kita juga disuruh merawat yang namanya keikhlasan. Keikhlasan itu apa sih? Katanya ikhlas berarti jernih dari kotoran. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak menyertakan kepentingan pribadi dari apa yang ia lakukan. Itu ikhlas. Apalagi Imam Ali mengatakan bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amalannya diterima oleh Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga mengatakan seperti demikian. Al-Ghazali mengatakan seperti demikian. Termasuk di dalamnya seorang alim mengatakan ilmu itu laksana benih, sedangkan amal laksana tanaman, dan air adalah ikhlas. Yang simpelnya dari kata ikhlas adalah tidak pamrih. Dia berbuat sesuatu tanpa ada embel aling-aling. Pokoknya saya ikhlas. Nah, kalau udah ikhlas nggak usah diomongin lagi. Ini kadang-kadang ente ikhlas nggak? Ikhlas aneh. Udah ikhlas ya sudah cukup. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pernah pamrih yang kita perbuat, tidak ada keinginan apapun yang kita perbuat kecuali semata-mata untuk mengharap ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah masuk? Ada. Jadi dari kesimpulan yang kita bahas hari ini, bahwa kebaikan, mari sama-sama kita rawat kebaikan-kebaikan yang ada, kita maksimalkan kebaikan yang kita bisa lakukan. Lewat mulut kita bisa kita melakukan kebaikan, lewat otak kita, lewat hati kita, lewat pendengaran kita, lewat segala apapun aktivitas kita, insya Allah kita bisa lakukan. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, insya Allah kebaikan itu akan berinvestasi buat kebaikan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup barangkali para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang kita rawat, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dalam kebaikan, dan kita maksimalkan kebaikan-kebaikan itu sebagai bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir berkait dengan apa yang saya sampaikan tadi di dalam surah Al-Hasr ayat 18, maka sesungguhnya
Sayyidina Ali mengatakan ada 3 hal yang harus kita catat sebagai sebuah kebaikan. Yang pertama, berkait dengan masa depan kita, masa lalu dan masa hari lalu, masa kini dan masa depan. Catatannya adalah 3. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik daripada kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi, yang hari ini sama seperti yang dia lakukan kemarin, fahuwa khasir, dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu asa'an min amsihi, barang siapa yang perbuatan yang lalu lebih buruk daripada hari ini, ya, fahuwa mal'un, dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekali lagi semua ditentukan oleh diri kita. Mau menjadi orang yang beruntung, mau jadi orang yang rugi, atau mau jadi orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya berpulang ke dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah senantiasa menyertai langkah kehidupan kita, dan insya Allah hidayah Allah senantiasa selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah bila pun Allah mewafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma jal jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jal hadhil balda aminatan mutmainnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.